Selamat bersama dengan saya dalam acara Kebaktian Penutup Sabat secara online. Dimanapun Anda berada ketika ini, mungkin Anda berada di rumah atas perintah kawalan pergerakan atau sedang berada di luar oleh karena harus menjalankan tugas yang penting. Doa saya, Anda dalam keadaan yang sehat, ceria, dan tetap beriman kepada Tuhan. Topik yang akan saya bahas pada petang ini ialah berharap dan percaya pada kuasa doa. Sebelum kita teruskan, mari kita semua berdoa. Tuhan Bapa di sorga, sementara kami belajar firman-Mu, kiranya Roh Kudus menyertai setiap kami, sehingga kami mengerti maksud firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai membuka minda kita, mari kita sama-sama baca dan renung ayat yang terdapat dalam buku Amsal 3 ayat 5 hingga 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, apa kuasa yang ada pada doa? Apa kuasa atau pengaruh yang ada pada doa? Sehingga kan hampir semua umat manusia berdoa. Orang Kristen berdoa kepada Tuhan Bapa yang di sorga. Orang Islam juga berdoa kepada Tuhan yang di sorga. Orang Hindu berdoa kepada Tuhan mereka. Orang Buddha juga berdoa kepada Tuhan mereka. Bahkan orang-orang kafir juga berdoa kepada Tuhan mereka. Nampaknya hampir semua umat manusia di bumi ini berdoa, berharap kepada Tuhan masing-masing. Saudara-saudari, kenapa kita sebagai orang Kristen percaya dan berharap pada doa? Apa kuasa dan pengaruh yang ada pada doa untuk orang Kristen? Untuk pengikut-pengikut Kristus, ada dua kuasa atau pengaruh yang ada pada doa. Yang pertama ialah kepribadian Tuhan yang kita sembah itu sendiri. Dalam Matius 6 ayat 6 mengatakan, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Ayat tadi memberitahu kepada kita yang kita sedang menghadap, menyembah, dan berdoa kepada Bapa yang di sorga. Kita bukan berdoa kepada manusia. Kita bukan berdoa kepada patung-patung, Mormon, dan kita juga bukan berdoa kepada setan. Tetapi kita berdoa kepada Tuhan Bapa kita yang bertakhta di sorga. Tuhan yang hidup, Tuhan atas segala Tuhan, Tuhan yang mencipta bumi dan segala isinya, Tuhan yang menebus kita dari dosa, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha berkuasa, dan Tuhan yang mengetahui. Itulah Tuhan yang kita berdoa. Sebab inilah kenapa kita berharap pada doa. Karena kita berdoa kepada Tuhan yang benar dan yang hidup. Kuasa doa yang kedua ialah janji Tuhan itu sendiri. Matius 7 ayat 7 mengatakan, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Ayat ini merupakan janji Tuhan terhadap pengabulan doa. Janji ini bukan sembarangan janji. Janji ini diucapkan oleh mulut Yesus sendiri. Janji ini datang dari Tuhan yang hidup. Janji ini datang daripada Tuhan yang kita sedang sembah. Dan banyak lagi janji-janji Tuhan terhadap pengabulan doa. Saudara dan saudari, oleh karena Yesus telah berjanji untuk menjawab doa-doa kita, maka kita mula beriman untuk berharap pada doa.
Jikalau bukan karena janji Tuhan, pastinya kita tidak berharap pada doa itu. Tetapi oleh karena janji Tuhan, maka kita berharap pada kuasa doa. Itulah doa kuasa, doa. Kenapa kita berharap pada doa? Kepribadian Tuhan itu sendiri dan janji Tuhan itu sendiri. Banyak pengalaman-pengalaman di dalam Alkitab dan dalam hidup kita sendiri tentang bagaimana Tuhan setia dengan janjinya untuk mengabulkan doa. Saudara dan saudari, kita perlu berdoa sepanjang waktu. Kehidupan tanpa doa adalah sia-sia dan mati. Ada beberapa ilustrasi tentang doa. Pertama, doa bagaikan napas. Kalau tiada napas, maka berhentilah kehidupan seseorang. Orang itu akan mati. Kalau bukan doa, maka matilah kehidupan rohani manusia. Dan terputuslah hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua, doa bagaikan makanan minuman. Tanpa makan dan minum, manusia akan lemah, sakit, lalu mati. Tanpa doa, maka kerohanian manusia akan lemah, sakit, dan mati. Doa bagaikan cahaya. Tanpa cahaya, manusia akan berjalan terhuyung-hayang, lalu jatuh. Tanpa doa, manusia akan sesat jalan, lalu membinasakan diri. Tanpa doa, kehidupan rohani manusia akan mudah jatuh. Yang keempat, doa bagaikan talian telepon. Tanpa talian telepon, manusia tidak dapat berhubung atau bercakap dengan seseorang yang jauh. Tanpa bercakap, hubungan itu menjadi dingin, lalu terputus hubungan. Doa adalah talian yang menghubungkan manusia dengan surga. Ia alat komunikasi untuk manusia bercakap kepada Tuhan. Tanpa doa, maka terputuslah percakapan itu. Maka hubungan kita dengan Tuhan akan terputus. Lihat itu, saudara dan saudari. Bagaimana pentingnya doa dalam kehidupan kita setiap waktu. Yesus adalah manusia yang selalu berdoa. Alkitab memberitahu bahwa Yesus selalu pergi ke tempat yang sepi dan berdoa seorang diri sepanjang malam. Walaupun Yesus telah diberikan kuasa oleh Bapanya di surga, namun Yesus tetap berharap pada doa. Dengan doalah dia dapat berkomunikasi dengan Bapa di surga. Pada hari-hari terakhir, sebelum Yesus disalibkan, Yesus pernah berdoa kepada Bapa di surga. Yesus berdoa agar dia dilepaskan dari semua penderitaan, semua kesengsaraan, dan ketakutan. Perhatikan di sini bahwa Yesus juga sedang bergumul dalam doa. Karena hanya dengan doa saja, Yesus telah mendapat kekuatan dari Bapanya di surga. Yesus juga berharap pada kuasa doa. Bapak saya, sebelum jadi baptis, bapak saya adalah seorang yang kuat minum arak atau tapai. Bila dia mabuk, dia suka bercakap bermacam-macam, termasuk menghina Tuhan. Kami sebagai anak-anaknya selalu menasihati dia untuk berhenti minum. Namun ia tetap sama. Kami anak-anak hanya mampu berharap pada doa. Berharap pada pengaruh dan kuasa doa. Agar suatu hari Bapa saya terima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Saya secara pribadi berdoa kepada Tuhan. Memohon supaya sebelum Tuhan mengambil nyawa Bapa saya, kiranya Bapa saya menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi dia. Itulah doa pribadi saya. Lebih kurang 30 tahun kami berdoa untuk Bapa kami, agar dia berhenti minum dan menerima Yesus dalam hidupnya. Dan akhirnya, 3 tahun sebelum dia mati, dia terima Yesus dalam hidupnya melalui pembaptisan.
Tahun 2002 adalah hari yang dinanti-nantikan oleh keluarga kami, di mana bapak kami telah dibaptiskan. Mama saya bukan lagi kesorangan pergi sembahyang di gereja, tapi sudah ditemani oleh bapak saya. Selepas dia dibaptis, saya mulai kagum dengan imannya. Setiap Sabat dia pergi sembahyang. Walaupun bapak saya tinggal di Kota Belud, namun selalu dia datang sembahyang di Gereja Likas. Saudara dan saudari sekalian, itulah kuasa pada doa. Itulah pengaruh doa. Tidak ada yang paling bernilai di hadapan Tuhan selain seseorang datang kepada Tuhan dengan rendah hati untuk bertobat. Ada kalanya doa itu terlalu lama untuk dijawab, tapi Tuhan mau supaya kita tetap berharap dan percaya pada doa. Jangan berputus asa untuk berdoa. Ellen G. White mengatakan, doa kita tidak semestinya mendapat jawaban serta-merta, tetapi Kristus mengajar kita supaya tidak berhenti berdoa. Ellen G. White di dalam buku Education, muka surat 253 mengatakan, iman adalah berharap pada Tuhan, percaya bahwa Tuhan mencintai kita, dan mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Bukan dengan cara kita, tetapi Dia memimpin mengikut cara Dia. Ini adalah kawasan atau negara di Southeast Asia, di mana gereja kita ada proyek untuk membantu orang-orang miskin. Rakyat Kambodia adalah antara rakyat yang sangat miskin. Rata-rata pendapatan mereka adalah sekitar US dollar 40 atau dalam ringgit Malaysia 112 ringgit sebulan. Bagi kita, mungkin sukar untuk hidup dengan pendapatan serendah ini. Tetapi beginilah realiti kehidupan mereka. Diceritakan bahwa ketika anggota gereja kita sakit, mereka tidak mampu pergi ke hospital karena tidak ada duit untuk membayar tambang atau membayar iuran hospital. Apa yang mereka boleh lakukan ialah hanya berdoa. Mereka sudah dilatih untuk berharap dan percaya pada doa. Mereka sudah diajar supaya berharap dan percaya pada doa. Jadi, setiap kali mereka sakit, mereka hanya berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu sembuh. Jadi, saudari, bagaimana dengan kita? Apakah kita berharap dan percaya pada doa? Mungkin karena kita berada di zona yang selesa, maka kita lupa untuk berharap pada doa. Oleh karena kita terlalu manja dengan kehidupan kita yang serba ada, maka kita lupa untuk berharap dan percaya pada doa. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi, saudari, hanya dengan iman saja kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hanya dengan percaya maka kita beroleh upah dari Dia. Suatu ketika saya bersama keluarga pergi melancong di Genting Highland. Sekitar jam 8 pagi kami sudah berada di terminal bus untuk menunggu bus untuk pergi ke Genting Highland. Saya diberitahu oleh kaki tangan yang bertugas bahwa bus yang akan sampai jam 9 pagi dan akan parking di lorong 3. Sekitar jam 8.45 pagi, ada satu bus sampai dan parking di lorong 3. Walau bagaimanapun, saya lihat tanda di depan bus tertulis Gombak. Dalam pikiran saya, bus ini pergi ke Gombak Johor. Tepat jam 9 pagi, bus tadi pun bertolak.
Namun kami masih menunggu bus yang dimaksudkan oleh kaki tangan terminal bus tadi. Sehingga jam 9:30 pagi, bus yang kami tunggu masih belum sampai. Lalu saya pergi bertanya kepada kaki tangan yang bertugas, kenapa bus ke Genting Highland belum sampai? Kemudian jawab kaki tangan tadi, bus itu baru saja bertolak jam 9 pagi tadi. Lalu saya tanya, bukankah itu bus yang parking di lorong 3 tadi pergi ke Gombak? Kemudian dia menjawab, bukan. Itu ialah bus dari Gombak menuju ke Genting Highland. Kemudian sesedikit mengeluh, namun saya tetap tenang. Lalu saya beritahu istri saya apa keadaan sebenar yang berlaku. Dengan rasa kekesalan, istri saya pun mulai mengeluh dan komplain. Namun saya peringatkan kepadanya untuk tetap sabar. Saya beritahu kepada istri dan anak saya bahwa apapun bus yang kita ikut, itulah bus yang terbaik. Bukankah kita sudah berdoa tadi pagi? Sesudah itu, kami ikut bus yang bertolak jam 10 pagi. Sementara menuju ke Genting Highlands, di suatu jalan bukit, tiba-tiba kami nampak ada satu bus di tepi jalan tersedai kemalangan. Bila saya perhatikan baik-baik, ternyata bus yang tersedai tadi adalah bus yang sepatutnya kami ikut jam 9 pagi tadi. Kemudian kami semua berpandangan antara satu dengan yang lain, merasa kelegaan dan menyatakan syukur. Kami bersyukur kepada Tuhan karena tidak membiarkan kami ikut bus tadi. Jika kami ikut bus tadi, pasti kami juga terikut sama dalam kemalangan tadi. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, jika kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah akan hal itu. Jika kita sudah berdoa dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, apapun yang berlaku dengan kita, terimalah itu sebagai sesuatu yang terbaik untuk kita. Sama ada waktu itu atau masa depan. Sebab Tuhan tahu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Berharaplah pada doa dan percayalah pada kuasa doa. Orang yang berharap dan percaya pada doa tidak akan bersungut-sungut dengan apa yang dia terima dan dengan apa yang dia tidak terima. Apakah kita masih berharap dan percaya pada doa sekiranya bermacam-macam kesusahan berlaku dalam kehidupan kita? Sepatutnya kesusahan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Yakobus 1 ayat 2 hingga 3 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ellen G. White dalam buku Education, muka surat 72 mengatakan, saya melihat bahwa kita meragui janji yang pasti dan kita melukai juru selamat dengan kurangnya iman kita. Kita melukai Tuhan karena kita meragui janjinya. Melukai Tuhan karena kurangnya iman kita. Saudara dan saudari dalam Kristus, Tuhan mau supaya kita berharap dan percaya pada doa. Kalau Yesus berharap pada doa, kita sebagai manusia berdosa lebih-lebih lagi memerlukan doa. Hanya berharap dan percaya pada doa, ketakutan akan hilang. Hanya berharap dan percaya pada doa, kita akan mendapat ketenangan dan kedamaian. Hanya berharap dan percaya pada doa, kita akan mendapat penghiburan dan kemenangan. Untuk mengakhiri pelajaran ini, saya sekali lagi mengulangi. Marilah kita tetap berharap dan percaya pada doa. Sekian, Tuhan berkati. Mari kita semua berdoa untuk menutup pelajaran kita.
Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati firman yang kami sudah pelajari, kami sudah dengar tadi, sehingga ia membantu kami di dalam pertumbuhan kehidupan kerohanian kami, sehingga iman dan percaya kami sentiasa bertumbuh dan kehidupan kami lebih dekat dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ini dalam nama Yesus. Amin.